Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2026 ya. Seperti biasa sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Scorpio. Ini dia. Nah, ada energi dari The Lovers di situ. Berikutnya ada energi dari kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada energi dari ini. Oh, ini orang kok kayaknya lagi panas hati lihat kamu nih ya. Oh, lagi sebel, lagi kesel dia lihat kamu. Gitu. Nanti dia bisa nih tuh bertingkah yang boleh memprovokasi kamu ya. Di sana. Dia nanti ngambil sikap nih, nyari-nyari cara dia ya biar bisa kayak narik perhatiannya kamu, tapi tarik perhatiannya kamu itu tuh untuk bisa bikin kamu kayak jadi terikat ke dia ya. Namun memang terikat ke dia karena datang ada energi mau berantem soalnya sama kamu, biar kamu tuh mau ngeladenin egonya dia yang lagi marahan sama kamu. Itu kalau Mari lihat ya, ada sesuatu yang Mari bilang sih kayak menyinggung perasaannya dia ya, bahkan bisa menyinggung harga dirinya dia ini yang dia lihat dari apa yang kamu lakukan ataupun ketika dia mendengarkan kata-kata ataupun kalimatnya kamu, gitu loh. Jadi di sini tuh perkara harga diri, gitu ya. Jadi kayak teriris di situ tuh ego si kawan ini, gitu. Dan dia nggak bisa tinggal diam, gitu loh. Oh, kamu bikin aku malu misalnya gitu ya bahasanya. Maka kamu juga harus aku permalukan. Ayo kita main adu-aduan kita. Siapa yang paling mampu bikin rasa malu gitu. Apakah aku yang bisa paling hebat bikin kamu malu ataukah kamu yang bikin aku malu gitu. Tapi aku yakin sih aku yang harus menang gitu loh. Aku harus menang bikin kamu malu gitu. Kamu bikin aku tersinggung, maka kamu juga mesti tersinggung. Gitu. Nggak bisa dia kayak meloloskan kamu dengan bilang udahlah aku maafin kamu aja, nggak bisa. Itu loh. Karena melihat orang ini dia kalau sudah tersinggung nggak main-main, ya dia sikapi serius tuh ketersinggungannya dia, gitu. Kalau acara pakai gampang-gampang aja damai-damai, udahlah cari-cari tenang aja lah, cari-cari amannya aja lah, nggak mau dia nih. Mari bilang darahnya dia memang darah muda gitu ya, atau darahnya dia memang kayak jangan kau tantang aku, ku jabani gitu ya. Nah, modelnya dia di situ. Kalau kamu kayak bikin dia itu tuh nggak enak hati, kamu harus dihukum di situ ya. Jadi kalau setiap kesalahan yang kamu lakukan ke dia, itu tuh dia menuntut balas, gitu loh. Gak bisa dia kayak pakai acara ku maklumi aja lah, kamu sedang bikin kesalahan ke aku, gak apa-apalah gitu. Gak mau dia, enak aja kamu, malah dia bisa gitu modelnya, enak aja kamu, aku mau lolosin kamu gitu. Kamu harus dihukum, beneran kamu harus dihukum gitu modelnya dia itu ya. Jadi panas hatinya dia ini tuh bakalan bisa kamu lihat di rentang 7 hingga 14. Itu loh, emosian ini nengok kamu. Gitu. Mau ngerjain kamu betul ini si kawan ini, Mari lihat ya. Itu. Entah pakai cara apapun tapi kamu harus dikerjain. Gitu lah. Ya, jadi kok kayaknya tak ada kata maaf dengan sebegitu mudahnya bisa kamu dapatkan dari dia, gitu. Ya memang dia bisa aja kayak ngeblokir kamu, caranya dia ngeblokir kamu, gitu. Karena biasanya kalau orang diblokir itu kan sakit hati ya, udah diblokirkannya kamu dari segala macam
jalur ya, dia tutup akses dengan kamu. Gitu lah. Biar kamunya itu tuh merasa dicampakkan, dibuang sama dia, gitu lah. Nah, itu ya. Jadi pokoknya itu mau ngajak ribut kamu aja udah gitu poinnya. Ngajak ribut kamu di sana. Kalau kamu blokir dia, harapannya dia, loyo kamu panik sendiri, kamu heboh sendiri. Nah, kalau kamu pakai acara panik heboh, itu ya, maka kamu akan kayak melakukan sesuatu, udah pasti gitu ya. Jadi orang ini pokoknya terhubung, kamu harus terhubung ke dia. Mesti kamu terhubung sama dia, walaupun keterhubungannya kalian ini bukan dalam rangka saling berbagi kasih, saling berbagi cinta, saling sayang-sayangan, mesra-mesraan. Walaupun bukan kayak gitu, tapi kok kayaknya dia bisa merasa cukup, gitu loh. Terhubung dengan kamu sebagai lawan gulat, gitu ya, lawan tanding, gitu. Tidak dalam hal yang positif, tapi yang negatif. Itu dia mau. Kalaupun kamu kayak, udahlah kita positif-positif aja yuk. Marilah, dia pasti akan menolak. Oh, enak aja kamu, apa yang bisa positif-positif sama kamunya. Gitu nih, si pasangannya kamu. Ya, beberapa bisa aja itu. Nanti dia tarik perhatiannya kamu dengan cara manas-manasin kamu. Gitu. Misalnya ya dia bikin upload sesuatu di sosial medianya dia, nunjukin bahwa dia bahagia tanpa kamu. Bisa itu. Atau dia lagi deket nih sama orang lain, bisa di sana, ya. Pokoknya memprovokasi kamu aja ini, pasangannya kamu ini, mari nampak, gitu loh. Kalau kamu datang dengan sikap baik-baik ke dia, bisa-bisa dia lihat, oh ini kesempatan, biar aku nge-kick kamu nih, itulah. Kamu datang mau baik-baik ya, aku bikin kamu kecewa karena kamu berani-beraninya datang dengan tujuannya kamu apa itu baik-baik, nggak ada tuh modelnya kamu baik-baik gitu dianya. Kamu memang harus baik sama aku, tapi kamu harus tahu bahwa bagianmu kamu harus diperlakukan tidak baik gitu. Ini nih maunya si pasangan kamu, ya. Kamu kasih gula-gula sama dia, tapi dia kasih cabai rawit sama kamu, kira-kira gitu. Gitu. Kamu kasih belayan lembut ke dia, tapi dia akan cubit kamu kenceng-kenceng. Itu loh. Oh, di sana. Harus begitu mainnya. Baru dia boleh ngerasa puas hati. Itu loh. Jadi kok kayaknya memang kamu tidak layak untuk diperlakukan dengan baik. Itu. Tidak sabaran orang ini. Kalau ngeliatin kamu ya, habis kesabarannya dia. Gitu loh. Ya bisa aja tadinya itu tuh siapa kamu cukup menarik ya bagi dia untuk sebagai ajang ya, dia nunjukin sisi romantisnya dia, mesranya dia, sisi kerennya dia gitu ya tadinya gitu. Tapi kalau sekarang kamunya itu tuh menarik untuk dijadikan sebagai penonton sisi gelap dari jiwanya dia gitu loh. Kamu kemarin sudah aku kasih tunjukkan sisi malaikat surganya aku. Nah sekarang kamu harus tengok nih, gini nih kalau aku dalam mode Dajjal ya, malaikat dari neraka gitu ya. Gini nih modelnya, biar tahu kamu siapa aku gitu. Jadi mau kayak dapat validasi bahwa dianya itu tuh adalah salah seorang, atau bahkan kalau bisa nih ya satu-satunya yang mampu bikin kamu patah hati, sakit hati, down hidupnya kamu, dan sebagainya gitu. Jadi mari bilang, memang mungkin apa yang kamu lakukan dalam hubungan sama si dia, yaitu tuh cukup mengecewakan dia ya, cukup mengecewakannya dia. Tapi walaupun begitu, ada alasannya kamu gitu loh. Ada alasannya kamu. Sebenarnya bisa aja kamunya itu tuh bukan mau ngejahatin dia. Tapi di awal hubungan kalian atau dalam perjalanan hubungan kalian, kamunya itu tuh ya memang sudah banyak ya rasa kecewa-kecewanya kamu gitu loh. Kamu yang duluan mengalami tanda petik nih derita ya.
kamu yang duluan. Gitu loh. Dan ya boleh-boleh di saat-saat ini dan kemudian berlanjut hingga tanggal 14 nanti, kamunya kok kayak, aku nggak mau lagi lah kayak gini, ngapain? Gitu kamunya kan. Ngapain sih aku kecewa terus sama dia? Gitu. Makanya kayak ada sikap yang kamu ambil, walaupun sikap itu tuh sebenarnya mode penyelamatan bagi dirinya kamu sendiri ya. Namun lagi-lagi, kalau kamu merasa bahwa itu adalah hal yang baik bagi kamu, tapi menurut dia akan berdampak buruk untuk dirinya. Gitu. Mari tahu kamu sedang berusaha untuk membebaskan dirinya kamu ya dari situasi yang tidak mensupport rasa bahagianya kamu. Gitu. Tapi kayak tidak rela seseorang ini. Jadi andaikan gini ya, andaikan kamu bilang bahwa kamu tidak bahagia gitu. Tapi bisa-bisa dia tetap merasa bahwa kamu aja nggak tahu diri, kamu aja nggak tahu bersyukur, gitu loh. Kenapa kamu berani-beraninya ya melebeli dia gagal sebagai pasangan yang bikin kamunya itu tuh tidak bahagia? Ya, gagal bikin kamunya itu tuh menjadi bahagia sehingga kamu jadi tidak bahagia. Berani-beraninya kamu ya, lancang kamu, gitu dianya, sewenang-wenang kamu, gitu dianya. Gitu, tersinggung kalau dicap dia tuh gagal gitu loh, padahal mungkin ya memang gagal, bisa aja memang Marilla di sini tuh memang gagal dia gitu loh ya. Jadi memang dia tuh menurut kamu pribadi tidak pantas dianya itu tuh mendapatkan dirimu gitu loh, karena selama ini tuh kamu sudah kasih dirinya kamu ke dia, tapi kok kayaknya tanda petik dianya tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya, dia sembarangin aja sikap-sikapnya dia tuh ke kamu di sana. Dan ya kalau untuk menjadi pengemis ya, tolong dong bahagiain aku. Loh kamu yo anti. Yo kamu enggak mau. Gitu ya. Mungkin kamu sudah pernah mencoba gitu loh. Memberikan waktu kepada dia agar dianya itu tuh paham ya, sama kamu itu tuh mesti jelas hubungannya, mesti berkomitmen, mesti ada effort yang baik di sana gitu ya. Kamu bisa aja sudah kasih waktu, kamu udah kasih kesempatan, tapi nampaknya setelah sekian lama waktu kesempatan itu tuh kamu berikan, kok dia sia-siain gitu ya. Nah akhirnya di sini tuh kamu udah nggak mau lagi lah gitu, udah cukup lah waktu yang aku beri ke dia gitu model kamunya kan. Nah di sana. Jadi andaikan kamu meninggalkan dia ya demi kebebasan lahir batinnya kamu mendapatkan kebahagiaan, mari bilang sih itu tidak disupport ya sama pasangannya kamu ini, tidak diterima oleh dia, nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kalau kamu tidak bahagia itu tuh karena kamunya sendiri yang tidak melihat gitu loh, yang tidak mampu merasakan bagaimana usahanya dia di hubungan sama kamu. Tapi kalau mari bilang gini deh, gini ya, mungkin dia memang berusaha gitu, tapi apakah usahanya dia itu tuh sampai ke level yang kamu harapkan? Memang tidak ini kan, mari bilang, memang tidak. Jadi kalian berdua ini tuh boleh dikatakan sama-sama tidak siapnya nih pada akhirnya untuk berkomitmen menjalani apalagi membangun hubungan, belum siap. Sama-sama belum siap ini. Sorry aja, mari nggak bisa menyalahkan dia saja dan kemudian memenangkan kamu, karena mari nampak ya juga ya gitu adanya gitu loh. Sorry ya kalau kamunya tersinggung, minta maaf mari. Nah tapi itu di sana. Mungkin ya memang aku mau dengan dia gitu. Ada pikirannya kamu kan, ada keinginannya kamu, aku mau sama dia, udahlah aku dengan dia saja. Gitu kan? Nah, tapi tadi begitu mendapatkan tantangan, kamu mundur. Dan kalau mari bilang sih, apakah itu salah? Tidak salah. Apalagi kalau kalian yang ceritanya masih pacaran, ya. Atau beberapa mari di sini tuh bisa aja kalian sebenarnya HTS-an. Gitu.
Ya kalau kamu tidak siap menjalani hubungan HTS, lo ya wajar. Hubungan HTS itu tuh susah itu. Susah. Ya, bukan gampang-gampang. Apapun jenis hubungan, mari bilang sih sama-samanya tuh ada kesusahannya tersendiri ya. Ya kalau kamu ngerasa memang benar-benar kesusahan ini tuh susah banget, ya wajar. Kalau kamu kemudian aku nggak siap ngadepin konsekuensi kesusahan dengan dia, wajar, mari bilang. Jadi bukan berarti bahwa ketika mari bilang sama-sama belum siap kalian dalam hubungan, ya sebenarnya bukan maksudnya mau ngeceng-cengin salah seorang ataupun keduanya ya, tidak gitu. Karena kalau dalam hidup ini juga menurut Mari, pilihlah tantangan yang memang sanggup untuk kamu jabanin. Kalau nggak sanggup, lepas, tinggalkan. Nggak usah harus mati-matian untuk dihadapi. Yo lari, kabur, pergi, gitu ya. Nah di sana. Kamu lihat kamu memang sudah habis hati nih ke si pasangannya kamu. Gitu ya, kamu udah habis energi nih ke si pasangannya kamu. Gitu loh. Ya daya-daya mampu usahanya kamu ya cuma sampai sini. Gitu loh, siapnya cuma sampai sini. Bisanya cuma sampai sini doang. Udah habis limit gitu. Di sana ya. Nah ya tapi itu tadilah. Bahwa kemudian ketika bersama gagal, untuk berpisah pun nampaknya Mari akan diberikan tantangan juga ya oleh si pasangannya kamu. Namun walaupun dia kayak mau provokasi kamu, mancing-mancing kamu nanti biar emosian ke dia, Mari bilang bisa aja tuh. Kamu itu tuh kayak nggak mau aku nggak mau. Nah gitu kamunya, pandai kamu ya nampaknya Mari. Nggak Jadi kamu tuh bisa tahu, oh ini orang mancing-mancing emosinya aku. Tapi kamu bilang, enggak, aku elakkan aja. Aku hindari aja, tak mau aku jabani, biar aja dia heboh sendiri di situ. Nah gitu kamu, pandai main kamu di sini. Kalau mau lihat, pandai main kamu. Gitu ya. Tahu kamu untuk save energi. Gitu loh. Tahu kamu untuk menjaga ketenangan jiwa raganya kamu, mental emosionalnya kamu. Gitu, dan ya udah benar tuh sikapnya kamu ya. Nggak usah kamu hadapi dia gitu loh. Kalau bisa memang rentang 7 hingga 14 terutama tutup mata, tutup telinga tentang si seseorang ini. Gitu loh. Karena takut-takutnya namanya kamu manusia kan, kepancing juga nih. Gitu loh. Kepancing. Tuh ya, apalagi di masa-masa kamu lengah gitu kan. Nanti naik juga darahnya kamu. Akhirnya kalau kayak gini nih ributnya jadi ribut yang berkepanjangan ya. Gitu. Ribut berkepanjangan. Nah kalau bisa tuh energi untuk ribut itu tuh ya dipakai untuk bikin happy. Ya daripada baku cakar sama dia. Mendingan kamu baku joget ya sama temennya kamu. Mendingan joget-joget, nyanyi-nyanyi kayak karaokean di sana. Ngapain kayak gitu ya. Mendingan gitu energinya. Itu loh. Nah jadi kamu agaknya tenang-tenang lah ngadapin dia ya. Untuk lebih gampangnya biar bisa bikin tenang-tenang. Tutup mata, tutup telinga. Gitu loh. Jangan dulu mau tahu tentang si seseorang ini. Karena dia akan terus mencari cara biar bisa bikin kamunya itu tuh terpancing. Terpancing untuk berurusan sama dia. Gitu ya. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, kemudian Scorpio ada energi dari Taurus, kemudian Virgo di situ hadir energi Leo, Sagittarius dan Pisces. Menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.